Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita tiada lupa memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan demi kenikmatan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan diikuti dengan kewajiban yang lain, yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada malam hari ini menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wasallam pernah sabdakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan dengan perjalanannya tersebut jalannya menuju surga. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di dalam pembacaan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala wa ra'ah. Kita masuk ke dalam pembahasan mengenai syurutu sihhatus shalah, syarat-syarat sahnya salat, di mana kita sudah membahas dua syarat sebelumnya, yaitu yang pertama al-ilmu bidukhulil waqt, mengetahui masuknya waktu salat. Yang kedua at-taharatu minal hadatsaini, suci dari dua hadas. Maka selanjutnya di sini yang ketiga di antara syarat sahnya salat, taharatus thawbi wal badani wal makani alladhi yusalli fihi, yaitu kesucian pakaian dan juga badan dan tempat di mana kita melaksanakan salat di situ. Amma taharatus thawb, adapun sucinya badan, sucinya pakaian, faliqaulihi ta'ala
adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Muddatsir ayat yang keempat, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah, dan pakaianmu sucikanlah. Maka ini menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mensucikan pakaian kita. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadakumul masjida falyaqlib na'laihi wal yandur fihima. Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, maka hendaknya dia balik dulu kedua sendalnya, dan hendaknya dia lihat pada kedua sendalnya tersebut. Fa in ra'a khabathan, kalau dia melihat ada kotoran, ada najis, falyamsahu bil ardi, maka hendaknya dia gosokkan ke tanah. Thumma liyusalli fihima, kemudian silahkan dia sholat menggunakan kedua sendal tersebut. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang mau melaksanakan sholat harus dalam keadaan apa? Suci dari kotoran, ya, baik pada pakaiannya ataupun pada sendalnya. Karena dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasul Alaihi Wasallam, begitupun para sahabat itu banyak yang sholat mempergunakan sendal-sendal mereka, ya. Dan lantai masjid pada saat itu tanah, ya, di dalam masjid sama dengan di luar masjid, begitu. Ya. Jadi masuk pakai apa? Pakai sendal ke dalam masjid kemudian sholat, ya. Nah, Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat, kalau masuk ke masjid pakai sendal, dibuka dulu, dilihat dulu sendalnya, ya. Ada sesuatu yang aneh enggak? Ya. Dilihat, ya. Apalagi kalau dilihat begini tercium bau yang, ya, bau yang asem gitu, ya. Maka hendaknya apa? Digosokkan ke tanah, ya. Baru setelah digosokkan ke tanah boleh dipakai untuk sholat. Amma taharatul badan, adapun kesucian badan, faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam li aliyin, maka hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qad sa'alahu 'anil madhi, yaitu ketika dia bertanya tentang madhi, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun menjawab, tawadda waghsil dzakaraka, wudu'lah dan cucilah kemaluanmu. Berwudu'lah dan cucilah kemaluanmu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ketika ada najis yang menempel di kulit kita, di tubuh kita, maka harus dibersihkan, ya. Nggak cukup wudu saja. Kalau najisnya itu masih menempel, maka harus harus dibersihkan, harus dihilangkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tawadda waghsil dzakaraka, berwudulah dan cucilah kemaluanmu. Karena sekitar kemaluan itu ada madhinya, dan madhi hukumnya najis. Wa qala lil mustahadhah, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada wanita yang istihadah, igsili anki dama wa salli, cucilah dari dirimu darah dan sholatlah, ya. Artinya darahnya itu harus dicuci, ya, dibersihkan, baru setelah itu sholat.
Kemudian begitu pula wa amma taharatul makan, adapun kesucian tempat, faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, yaitu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau, wa qad balal a'rabiyyu fil masjidi, yaitu ketika ada seorang Arab Baduy kencing di dalam masjid, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun bersabda, ariqu ala baulihi sijlan min ma'in, tuangkanlah kepada kencingnya tersebut satu ember air. Ya. Kenapa? Karena kencingnya di masjid. Sedangkan masjid itu mau dipakai apa? Masjid itu mau dipakai sholat. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk banjur biar segera suci, biar segera bisa dipakai sholat lagi. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasannya di antara syarat sahnya sholat apa saja? Sucinya pakaian, badan, dan tempat. Ya. Jadi ketika antum mau sholat, ini perhatikan baju-baju antum, ya. Ada enggak sisa-sisa najis? Ya. Begitu pula di tempat kita sholat. Ya. Ada faedah di sini. Man shalla wa alaihi najasatun la yadri biha, barang siapa yang sholat dan ternyata pada dirinya ada najis, la yadri biha, yang dia tidak tahu, tidak sadar ada najis, ya. Fa sholatuhu sahihatun, maka sholatnya adalah sah, ya. Maka salatnya adalah sah. Wala i'adata alaihi, dan tidak perlu mengulang salatnya. Wa in alima biha athna as-salah, dan jika dia mengetahui najis tersebut di tengah-tengah salat, fa in amkanahu izalatuha, kalau dia mungkin untuk menghilangkan najis tersebut, bi an kanat fi na'laihi, contohnya kalau najis tersebut ada pada kedua sendalnya, au fi thawbin zaidin ala ma yasturul aurah, atau misalnya najisnya itu ada pada pakaian tambahan, ya, di luar pakaian yang menutupi auratnya, pakai jas misalnya, ya, atau pakai jaket, gitu, atau pakai selendang, ternyata ada najisnya di situ, ya. Jadi thawbin zaid, pakaian yang lebih dari pakaian yang menutupi auratnya, azalaha wa atamma salatah, maka dia hilangkan najis tersebut dan dia teruskan sempurnakan salatnya tadi, ya. Wa in lam yumkin izalatuha, tapi kalau tidak mungkin untuk menghilangkannya, shalla wala i'adata alaih, maka dia terus salat dan tidak perlu mengulangi salatnya. Jadi meskipun tahu nih, ya, ini pendapatnya penulis, ya, meskipun tahu di sini ada, ya, najis misalnya, ya, di tengah-tengah salat, maka lanjutkan sholatnya dan tidak perlu mengulang, ya. Meskipun memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, bagi orang yang ada najis pada pakaiannya dan dia nggak sadar, ya. Ada yang berpendapat bahwasanya sholatnya batilah, sholatnya tidak sah, ya, dan dia harus mengulanginya, ya. Kenapa? Karena dia kehilangan syarat dari syarat-syarat sahnya sholat, ya. Kan sama seperti antum belum wudu, terus sholat, terus di tengah sholat ingat, loh saya belum wudu, lanjutin aja, gitu kan,
Kan enggak dah, ya. Maka para ulama yang berpendapat dengan pendapat tersebut mengatakan orang tersebut kehilangan syarat sahnya sholat, maka sholatnya harusnya apa? Batal, ya. Kalaupun dia mengetahui di tengah-tengah sholat, dia tetap harus membatalkan, ya. Ada pula para ulama yang berpendapat bahwasannya apabila dia mengetahuinya setelah sholat maka batal, ya. Kalau di tengah-tengah sholat, apabila hal tersebut bisa dipisahkan dari tubuhnya maka dipisahkan, kalau enggak maka dia harus membatalkan sholatnya dan membersihkan najisnya, ya. Adapun di sini Syekh beliau berpendapat dengan pendapat yang ketiga bahwasannya sholatnya adalah sah, ya, baik dia di tengah-tengah mengetahui ataupun setelahnya mengetahui, pokoknya sah. Karena apa? Karena dia nggak tahu, ya. Apa dalilnya? Li hadithi Abi Sa'id annahu sallallahu alaihi wasallam shalla fa khala'a na'laihi. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika sedang sholat tiba-tiba melepas kedua sendalnya, dicopot, ya, ditendang, dicopot. Fa khala'an nasu ni'alahum, maka para sahabat pun ketika melihat dicopot, ya, mereka pun langsung dilempar sendalnya, ya. Ini lihat bagaimana ittiba'nya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sunnah beliau. Falaman sarafa qal, ketika selesai sholat beliau berbalik kepada para sahabat, beliau bertanya, lima khala'tum, ngapain kalian kok mencopot sendal-sendal kalian? Qalu, para sahabat menjawab, ra'ainaka khala'ta fa khala'na, kami melihat engkau ya Rasulullah mencopot sendalmu, maka kami pun langsung mencopot sendal kami, ya. Jangan-jangan ada syariat baru apa? Copot sendal, ya. Maka ketika para sahabat melihat, ya, langsung dicopot. Nah, sekali lagi ini menunjukkan apa? Syiddatut tibai as-sahabah, ya. Bagaimana kuatnya itibaknya para sahabat terhadap sunnah Rasul, ya. Apa yang beliau lakukan pasti diikuti. Apa yang beliau tinggalkan pasti ditinggalkan oleh para sahabat, ya. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun bersabda, inna Jibrila atani, sesungguhnya tadi Jibril mendatangiku, fa akhbarani anna bihima khabathan, maka Jibril pun memberitahukan kepadaku bahwasannya pada dua sendalku itu ada najis. Fa idza jaa ahadukum masjidah falyaqlibna alaihi, apabila kalian datang ke masjid maka baliklah sendal kalian, wal yandur fihima, lihatlah pada keduanya, fa in ra'a khabatan falyamsahu bil ardi, kalau dia melihat ada kotoran, ada najis, maka hendaknya dia gosokkan ke tanah, tsumma liyusalli fihima, kemudian hendaknya dia salat dengan mempergunakan kedua sendalnya tadi, ya. Maka ini adalah dalil, ya, yang dipakai oleh penulis dan juga para ulama yang berpendapat tentang sahnya sholat orang yang ketika sholat enggak tahu bahwasanya di sendalnya itu atau di pakaiannya ada najisnya, ya. Namun wallahu ta'ala alam, ya, sucinya pakaian ini juga termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya ketika memang seorang tidak tahu, benar-benar nggak tahu nih, ya, kemudian di tengah-tengah sholat dia tahu, ya, dan bisa dicopot, maka harus dicopot, ya. Ketika bisa dicopot maka harus dicopot. Kalau dia sampai akhir sholat, ya, sampai akhir sholat nggak tahu, ya, maka sholatnya adalah sah,
Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau nggak tahu, ya, dari awal sampai pertengahan sholat, ya, beliau kan nggak tahu tuh, ya, tetap beliau tidak batalkan itu sholat, ya, menunjukkan bahwasanya memang kalau seseorang itu lupa, ya, ketika seseorang itu tidak tahu bahwasanya ada najisnya, maka sholatnya adalah sah, ya. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di separuh pertama sholatnya tadi tidak dibatalkan, menunjukkan apa? Bahwasanya itu memang tidak membatalkan, ya. Kemudian bagi orang yang di tengah-tengah sholat tahu, ya, ternyata ada najis dan pakaian tidak bisa dilepas, ya. Misalnya najisnya di celana dalam, kan nggak mungkin dicopot kan, ya, nggak bisa, ya. Atau di pakaian yang menutup auratnya, ya, di celananya misalnya kan nggak mungkin rohot begitu, ya, dicopot, nggak boleh, ya. Maka saat itu dia harus membatalkan sholatnya, ya. Kenapa kok berbeda dengan berwudu? Loh, berwudu Ustaz kan kalau ya kita nggak berwudu sholat jelas batal, mau ingat di mana saja, ya, meskipun seseorang nih nggak wudu, ya kan, sholat ingatnya baru setelahnya, tetap nggak sah sholatnya, ya. Maka apa bedanya syarat yang ini dengan syarat yang ini? Adapun berwudu itu adalah syarat yang ya ada pada badan kita, nggak mungkin dicopot, ya nggak, ya kan, karena dengan apa? Dengan tubuh kita sendiri, ya. Adapun kesucian tempat, pakaian, ya, maka ini kaitannya dengan apa? Sesuatu yang di luar tubuh kita, ya. Maka tergantung apakah bisa dicopot apa enggak. Kalau bisa dicopot ya harus dicopot, ya enggak, ya. Kalau nggak bisa dicopot ya harus dibersihkan dulu, ya. Jadi ini tentang masalah tersebut, ya. Paham, ya? Kemudian syarat yang keempat, satrul aurah, menutup aurat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-A'raf ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai bani Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian di setiap masjid, ya, artinya ketika mau sholat. Ai is usturu auratikum, tutuplah aurat-aurat kalian. Wa kanu yatufuna bil baiti uratan, dan dahulu orang-orang musyrikin itu biasa tawaf di sekeliling Ka'bah dalam keadaan telanjang, ya. Jadi dulu orang-orang musyrikin biasa tawaf dalam keadaan apa? Telanjang, ya. Emang begitulah syaitan itu suka apa? Menyesatkan manusia, ya. Seorang manusia yang akalnya itu asalnya sehat, fitrahnya itu selamat, itu bisa dibikin menjadi hina dina, ya, sampai melepas, ya, menutup auratnya. Bayangkan, ya. Makanya jangan aneh ketika kita melihat kok ada anak keturunannya Nabi Adam, anak keturunannya Nabi Nuh, tapi nggak pakai pakaian, ya kan? Semua manusia kan anak Adam dah, ya. Tapi kok ada yang di pedalaman itu nggak pakai baju? Bukankah harusnya kalau nenek moyang Nabi pasti ngajarin anaknya pakai baju, ya? Tapi kok ada anak keturunannya nggak pakai baju, ya? Maka apa penyebabnya? Penyebabnya adalah apa? Syaitan, ya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyurihum an sawatihima." Ya, wahai anak Adam, janganlah sampai syaitan itu memfitnah kalian sebagaimana syaitan telah mengeluarkan kedua bapak ibu kalian dari surga, ya. Mereka cabut pakaian-pakaian dari keduanya untuk menampakkan aurat-auratnya.
Makanya jangan aneh ya, kok ada yang sampai anak Adam itu tidak pakai baju ya, padahal anaknya apa? Anak keturunannya Nabi ya. Karena manusia bisa jauh lebih terhina dari itu ya, jauh lebih hilang akalnya, yaitu ketika mereka menyerahkan nasibnya kepada selain Allah ya, lebih hina lagi ya, daripada hanya sekedar mencopot bajunya. Yaitu ketika seseorang dia menyerahkan nasibnya kepada burung ya, saya mau berdagang apa mau nikah nih ya, lempar burung dulu, kalau burungnya ke kanan, wah bagus ya, kalau burungnya ke kiri apa lurus, wah ini nggak jadi nikah lagi misalnya ya. Kemudian ada yang menyerahkan nasibnya sama angka-angka ya, takut angka 13, takut angka 4 ya, sampai antum naik ya ke gedung yang tinggi itu nyari angka 4 kok susah, apalagi angka 13 jelas nggak ada itu ya. Karena apa? Ya lihat bagaimana terhinanya manusia ketika dia diberikan akal ya, fitrah yang ya selamat, malah apa? Disesatkan oleh syaitan sampai demikian terhinanya. Sampai ada yang takut sama sapi ya, tidak mau makan sapi, jadikan ya sesembahannya ya, padahal sapi kan ya enak begitu ya. Ya, termasuk apa? Bahimatul an'am yang Allah ciptakan untuk sebagai makanan-makanan manusia ya. Namun justru apa, malah ya dijadikan sebagai sesembahan. Maka ini ya, bagaimana orang-orang musyrikin zaman dulu juga gitu, disesatkan oleh syaitan. Ketika tawaf harus copot bajunya ya. Maka itulah ketika suatu keyakinan tidak di bawah tuntunan apa? Di bawah wahyu, tuntunan cahaya wahyu ya. Dengan akal ya, dengan mimpi-mimpi akan banyak keanehan, kejanggalan ya. Seperti yang dilakukan oleh orang Syiah ya, sampai bisa menelpon Tuhannya begitu ya. Halo ya Tuhan, saya begini. Ya, maka ini adalah ya banyak kejanggalan. Selanjutnya, wali qauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salatnya wanita yang haid ya, yang sudah dewasa, illa bi khimar, kecuali dengan memakai khimar ya, penutup auratnya. Wa auratul rajul ma baina surratihi wa rukbatihi, dan auratnya laki-laki adalah apa-apa yang diantara pusar dan kedua lututnya ya. Maka ini perhatikan ya, bagi para mahasiswa ketika di asrama ya, jangan lagi kemarin saya nemukan celana pendek ya kan, tahu kan ya, ini celana siapa ini ya, kok ada celana seperti itu ya. Maka jelas kalau pakai celana seperti itu akan tampak auratnya ya. Begitu pula ketika main bola ya, setiap Sabtu kan main bola ya, futsal ya, Pratama ya. Maka hati-hati, kapan-kapan anak datang inspeksi nanti ya, inspeksi aurat ya. Ya. Jadi harus diperhatikan masalah aurat ya, jangan ditampakkan, nggak boleh ya. Jadi auratnya laki-laki mana sampai mana ya, pusar sampai lutut ya, ditutup. Jangan pakai celana yang ngapret di lutut, loh ini kan nutup lutut Ustaz ya. Iya, tapi kalau antum tidur ditarik sedikit sudah kelihatan pahanya ya. Maka penting ini masalah aurat, karena sekarang banyak ya LGBT ya, hati-hati antum ya, jangan sampai di asrama ini ya. Hanya antum harus, Allah Subhanahu wa sudah memberikan syariatnya ya. Jangan tidur kadang satu kasur satu selimut, ini bahaya ini ya. Pokoknya kalau ada anggota kamar seperti ini langsung pukul segera ya, pisahkan
nggak boleh. Ya. Jangan ada kumpul-kumpulkan satu kasur. Ini cuma istirahat aja, Ustaz, capek ya. Ngelurusin geger aja, Ustaz, nggak boleh. Ya. Pertama bisa hancur itu kasurnya, itu besar-besar kan, ya. Dua memang nggak boleh, ya. Kemudian kama ja'a bidzalikal hadis, sebagaimana datang hadis tentang hal ini dari Amr ibn Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, marfu sampai Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina surati war rukbati aurah, apa-apa antara pusar dan lutut adalah aurat. Ya, antara pusar dan lutut adalah apa? Aurat, harus ditutup, ya. Wa an Jarhat al-Aslami qal marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alayya burdatun wa qad kashafat fakhidi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah lewat dan aku memakai burdah dan pada saat itu pahaku tersingkap. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ghatti fakhidaka, tutuplah pahamu, fa innal fakhida aurah, karena paha itu adalah aurat. Wal mar'atu kulluha aurah, dan perempuan seluruh tubuhnya adalah aurat, illa wajhah wa kafaiha fis shalah, kecuali wajahnya dan dua telapak tangannya ketika salat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, al mar'atu aurah, wanita adalah aurat. Wa qauluhu, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimar, Allah tidak menerima salatnya wanita yang sudah haid kecuali dengan memakai khimar, ya. Maka ini adalah syarat yang keempat. Sudah masuk isya. Ada pertanyaan? Kok banyak sekali nih? Tiba-tiba. Yang kemarin mana? Ustadz, adakah doa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah terlama menikah? Antum ini belajar dulu, jangan, ini virus ini, ya. Jangan deket-deket sama yang suka bicara masalah nikah. Nikah itu bukan untuk dibicarakan, untuk diilmui dan diamalkan. Bagaimana cara agar syaitan tidak menginap di sakan kita? Ini penting ini, ya. Karena banyak teman yang masuk tidak dzikir dan membaca salam. Apakah cukup satu orang mewakili semuanya? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang laki-laki masuk ke dalam rumah dan dia tidak membaca bismillah, ya, maka setan mengatakan, ya, kita mendapatkan tempat menginap malam ini. Kemudian ketika pas mau makan lupa lagi baca bismillah, maka kata setan pun, ya, kita mendapatkan tempat nginap plus makan malam, ya. Namun ketika seseorang laki-laki masuk ke rumah baca bismillah, mau makan baca bismillah, maka setan mengatakan tidak ada menginap, tidak ada makan malam bagi kalian malam ini, ya. Maka ini menunjukkan ketika antum, ya, semuanya tidak terkecuali, nggak cukup satu orang mewakili semuanya. Jangan lupa ketika masuk asrama dan juga masuk kamar baca bismillah, ya, jangan pernah lupa. Ustadz, bagaimana hukumnya orang sholat wajib tanpa iqamah? Tetap sah. Dia datang ke masjid, orang-orang sudah selesai sholat, maka dia langsung berdiri sholat tanpa iqamah, boleh. Bagaimana apabila kita sholat maghrib dan imam sholat isya, pada rakaat ketiga kita salam, setelah itu langsung ikut imam sholat isya? Enggak, ya. Makmum itu enggak boleh mendahului imam, ya. Ketika ikut di awal maka salamnya pun harus bersama imam. Ustadz, mohon nasihatnya kepada ikhwah yang sujud seperti sujudnya anjing. Karena beberapa ini saya banyak melihatnya di masjid kita ini. Maksudnya apa ini? Tangannya ini, ya.
tangannya nempel kemana? Ke lantai. Ya, maka ketika sujud tangan ini jangan menempel ke lantai tapi diangkat gitu ya. Walaupun rapat tetap diangkat, jangan ditempelkan. Ustadz, apa hukum meletakkan tangan dari lengan sampai siku di saat sujud seperti duduknya anjing? Dikarenakan hal ini sangat sering terlihat di Stai Ali. Apakah ada dalil yang membolehkannya jika itu boleh dilakukan? Meletakkan tangan dari lengan sampai siku di saat sujud. Oh, tadi begini tuh ya. Kok sama ini? Jadi tangan ini ya jangan menempel ketika sujud ke lantai. Ya mungkin belum tahu. Ustadz tolong buat peraturan. Ustadz tolong buat peraturan lampu kamar karena kamar saya baru dimatikan jam 11. Oh ya ini ya termasuk dosa besar ini, ya. Lampu dimatikan sekarang ini kan subuhnya maju. Subuh itu jam 3.40 ya. Ya. Jadi maka lampu kamar pun harus segera dimatikan. Ya kan? Karena ya kalau nggak dimatikan nanti itu ngobrol terus, akhirnya tidurnya terlambat, subuhnya juga apa? Susah bangunnya. Ya. Maka kita harus sepakati Isya selesai jam berapa? Jam 7 lebih ya, jam 7 lebih. Terus makan malam sampai jam 8 lah ya, jam 8, jam 9, jam 10 sudah cukup. Ya, kalau mau belajar di luar, ya lampu kamar jam 10 sudah dimatikan. Tolong ya ketua FKM, lampu kamar jam 10 harap dimatikan. Apa hukum mandi sebelum sholat Jumat? Ya, mandi Jumat para ulama berbeda pendapat, ada yang mewajibkan dan ada yang menghukuminya sunnah. Ya, maka wallahu ta'ala alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Mandi Jumat adalah diwajibkan atas setiap orang yang sudah dewasa, ya. Maka untuk berhati-hatinya ya jangan kita ya kalau bisa sholat ya bisa mandi ya mandi, ya. Kemudian tadi ada pertanyaan, kalau mandinya misalnya sekitar jam 9.25 bagaimana, boleh? Ya, meskipun mandinya dari pagi juga nggak apa-apa. Yang penting sudah diniatkan itu mandi Jumat. Wallahu ta'ala. Apabila kita sholat subuh, kemudian selesai sholat waktu ke kamar mandi, ternyata dia mendapati di waktu tidurnya mimpi basah. Apakah kita harus mengulangi sholat subuh tersebut setelah mandi? Jadi sudah selesai sholat begitu ya. Ketika pagi-pagi, ya misalnya jam berapa? 5:30 misalnya. Atau jam 6 pas mandi loh, ternyata mimpi basah semalam. Nah, ya. Maka apa yang harus dilakukan? Harus mandi junub dulu, terus mengulangi sholatnya. Ya, terus mandi junub terus mengulangi sholatnya, karena dia sholat dalam keadaan hadas besar, ya tidak sah. Terus ya langsung sholat, ya meskipun sudah terang itu nggak apa-apa, tetap harus sholat dulu, ya. Meskipun terlambat masuk kelas nggak apa-apa, pokoknya harus sholat dulu, ya. Nanti kalau ditanya kenapa, tadi saya nggak tahu, ternyata saya junub Ustaz, gitu ya. Bagaimana syarat sahnya wudhu? Dan apakah benar jika telapak kaki tak basah, wudhunya tidak sah? Gimana kok telapak kaki tidak basah ini, ya? Jadi semua bagian yang harus dicuci itu harus semuanya kena air, ya. Masa wudhu telapaknya nggak dibanjur, ya. Kalau bagian-bagian yang harus terkena, ya, pertama apa? Faghsilu wujuhakum wajah. Ya, lihat di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, ya, ayat tentang wudhu. Faghsilu wujuhakum, cuci wajah kalian. Ini termasuk berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, ya. Kemudian setelah itu wa aydiyakum ilal marafiq, cuci apa ini? Tangan, ya, sampai siku-siku, dilebihkan biar ya semuanya terkena. Karena perintahnya cuci harus terkena semua.
ya, termasuk di sela-sela nih jari biar kena semua. Kemudian apa? Wamsahu biru'usikum, dan basuhlah kepala kalian. Nah, karena perintahnya ini untuk ya wamsahu, ada masah, maka yang penting tangan ini apa? Tangan ini basah ya, kemudian dilewatkan dari mulai dari depan, kepala ke belakang, ke depan lagi, terus telunjuk mengikuti jalan kuping ini, jempol untuk apa? Belakang. Ya. Kemudian setelah itu kaki. Ya, wa arjulakum ilal kabaini, dan cucilah kaki sampai 2 tulang mata kaki. Maka itu harus kena semua, baik telapak kakinya, atas, pokoknya semua yang sampai tulang 2 kaki yang nonjol itu semua harus kena. Ya, kalau ada yang tidak kena, Nabi SAW pernah bersabda, lihat ada yang sedang sholat, dilihat kakinya itu masih apa? Ada lamah, ada ya bagian yang kering, nggak kena air, kan kelihatan. Ya, maka kata beliau, wailun lil aqabi minar, celaka kaki-kaki ini dari api neraka. Ya, maka harus ketika dicuci semuanya kena. Ya, adapun wajah batasnya mulai dari tempat tumbuhnya apa ini, rambut, sampai adzaknu, ini apa namanya ini, dagu. Ya, atau misalnya dilebihkan. Ya, biar semuanya terkena. Kalau kuping ini ya mulai apa ini, tulang-tulang ini, yang kanan sampai yang kiri, semuanya harus terkena. Ya, kenapa di antara kewajiban ini berbeda ketika meninggalkannya, yaitu sholat dan puasa? Kalau sholat ditinggalkan nggak ada istilah membayar, tapi kalau puasa ditinggalkan harus membayar. Ustadz, kalau bisa pertanyaan dibalas agar bisa kita sholat sunnah, dibatasi. Oh iya, jadi kenapa kok sholat itu beda sama puasa? Kalau nggak puasa bayar, gitu, misalnya sakit gitu. Tapi kalau kalau sakit misalnya sholat begitu ya, kemudian ya lama misalnya sakitnya, kemudian tidak membayarnya misalnya. Kenapa kau berbeda? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dan ya Rasulnya yang menetapkan demikian. Ya, sebagaimana pernah ketika Aisyah ditanya oleh seorang wanita, ya, kenapa kok kita ini diperintahkan untuk mengqadha puasa ketika haid, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat? Ya, maka kata Aisyah, ya begitulah kita diperintahkan. Ya, jadi bukan kita pakai logika kita, kan harusnya juga sama kan? Enggak, ya. Agama ini dibangun di atas apa? Di atas wahyu, bukan dengan akal-akal kita semata. Ya, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat dan menjadi hujjatan lana wa la alaina. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wassalam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.